mengandung berbagai komponen. Ya, komponen utama penghasil energi itu umumnya berasal dari karbohidrat, protein, lemak. Ya. Nah, sekarang kita fokus bahas tentang lemaknya. Jadi, makanan lemak yang kita makan itu selanjutnya di dalam tubuh kita tuh gimana nasibnya gitu, sampai dia akhirnya bisa menghasilkan energi, menghasilkan ATP ya, yang nantinya akan digunakan oleh sel untuk proses anabolisme maupun katabolisme, ya. Nah, sebelum lanjut ke metabolisme ya, jadi lemak ya, sumber lemak di dalam tubuh kita yang digunakan dalam metabolisme lemak itu ada 3 sumber ya. Jadi selain dari makanan yang kita makan sehari-hari, jadi lemak itu juga berasal dari cadangan lemak di jaringan adiposa, ya. Nah, itu sumber lemak kita. Kemudian yang ketiga, berasal dari hasil metabolisme lemak, hasil metabolisme berbagai bahan makanan di organ hati. Jadi ada jargon seperti ini, apapun makanannya ketika berlebih akan diubah menjadi lemak, gitu ya. Makanya kita makan apa saja, makan karbohidrat, makan protein, ketika berlebih itu akan berubah jadi lemak. Kita jadi gemuk itu tidak semata-mata karena banyak makan nasi saja, gitu ya. Makan protein berlebih juga, ujung-ujungnya kalau berlebih ya disimpan jadi lemak. Ya. Nah, jadi ada 3 sumber. Pertama dari makanan, kedua dari jaringan adiposa, ketiga hasil metabolisme hati. Ya. Jadi ada 3 sumber lemak. Nah, kalau sumber lemak yang dari makanan, ya, yang dari makanan itu akan dicerna, diabsorpsi di usus halus, ya. Nah, itu melalui berbagai mekanisme, ada banyak bantuan enzim dan eh, enzim dan hormon yang membantu agar lemak itu bisa masuk sampai ke pembuluh darah, ya. Jadi kalian ingat lemak itu kan suatu molekul yang tidak larut air, ya. Sementara di dalam saluran usus kita itu kan banyak air di sana, ya. Nah, bagaimana caranya lemak itu biar bisa dipecah, kemudian masuk ke dalam bisa masuk ke dalam sel-sel epitel usus, kemudian masuk ke pembuluh limfe, masuk ke darah, gitu ya. Jadi harus ada berbagai enzim yang membantu memecah ya. Oke, itu sekilas dulu tentang lemak ya. Jadi lemak yang kalian makan dan lemak yang ada di dalam tubuh itu merupakan sumber energi untuk menghasilkan ATP. Ya. Nah, ini adalah ada beberapa konsep yang harus kalian pahami ya tentang metabolisme lemak. Pertama, lemak adalah sumber cadangan energi utama. Jadi kenapa kelebihan energi di dalam tubuh kita itu disimpan dalam bentuk lemak. Ya. Pertama, karena lemak itu sangat efisien sebagai cadangan energi. Karena kenapa? Karena 1 gram lemak gitu ya, ketika dioksidasi, ketika dipecah, dia akan menghasilkan 9 kilokalori ATP. Nah, bandingkan dengan karbohidrat maupun protein. Jadi 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein ya ketika dioksidasi, masing-masing itu hanya menghasilkan 4 kilokalori ATP. Jadi hampir setengahnya ya, kurang lagi dari setengahnya ya. Kurang dari setengah hasil yang dihasilkan oleh lemak. Makanya kenapa cadangan energi itu sangat efisien kalau disimpan dalam bentuk lemak. Yang kedua, ketika energi itu disimpan dalam bentuk lemak, jadi jumlah air yang terkandung di dalam lemak itu sangat sedikit, bahkan mungkin hampir tidak ada. Dibandingkan kalau cadangan energi atau kelebihan energi itu disimpan dalam bentuk glikogen. Ya, cadangan kelebihan energi dalam bentuk glikogen itu kan utamanya disimpan di organ hati dan jaringan otot. Ya, nah kalau disimpan dalam bentuk glikogen, jadi berat gitu loh. Karena ada kandungan airnya di sana, di dalam glikogen. Jadi tinggi kandungan glikogennya. Ya, kalian bisa bayangkan kalau misalnya orang gemuk gitu ya. Jadi kelebihan energinya disimpan dalam bentuk glikogen.
betapa berat dia membawa badannya dibandingkan kalau orang gemuk disimpan dalam bentuk lemak, ya. Makanya ketika ada orang apa ya, orang gemuk sama orang berotot nimbang berat badan gitu, ya. Orang yang berotot bisa saja lebih berat dibandingkan orang yang gemuk, gemuknya lemak gitu, ya. Atau ada orang yang merasa badannya langsing-langsing aja tapi beratnya lumayan gitu loh. Ya ternyata mungkin massa ototnya yang besar. Ya, kalau dari binaraga kan itu yang dicari. Jadi massa ototnya besar, sebab itu yang lebih sehat dibandingkan kalau massa lemaknya yang lebih besar. Ya, walaupun cadangan energinya lebih tinggi orang yang berlemak, tetapi dari tingkat kesehatan lebih lebih buruk dibandingkan orang yang kandungan apa jumlah glikogennya lebih tinggi gitu. Ya, lebih sehat orang yang glikogennya lebih banyak dibandingkan orang yang lemaknya lebih banyak. Kemudian konsep berikutnya bahwa sumber utama dari triacylglycerol atau lemak itu adalah pertama berasal dari makanan, makanan yang mengandung lemak. Yang kedua adalah cadangan lemak yang berasal dari jaringan adiposa. Ya. Yang ketiga adalah asam lemak yang disintesis oleh hati. Ya. Jadi ketika kalian makan karbohidrat, protein berlebih, ya kelebihannya disintesis, disusun ulang, terus disimpan jadi triacylglycerol. Disimpan lagi dalam bentuk lemak. Disimpannya di mana? Di jaringan adiposa. Nah, kemudian ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, ya, kemudian tubuh kita memerlukan energi, ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata asam lemak yang kita makan, ya. Jadi lemak yang kita makan pertama-tama dipecah dulu dia, ya. Jadi triacylglycerol itu kan molekul besar ya. Ya, dia akan dipecah menjadi 1 gliserol dan 3 asam lemak. Ya. Kalian ingat itu? Jadi triacylglycerol dipecah menjadi 1 gliserol dan 3 asam lemak melalui proses lipolisis. Jadi pemecahan lemak itu namanya lipolisis. Nah, ketika tubuh kita memerlukan ATP, ya, jadi asam lemak itu kan biasanya memiliki rantai karbon yang panjang. Misalnya asam palmitat itu punya 16 atom karbon. Ya. Nah, ketika tubuh kita perlu energi, jadi atom karbon itu yang dipotong-potong melalui proses oksidasi. Ya. Nah, jadi atom karbon yang panjang itu dipotong-potong, setiap 2 atom karbon dipotong. Jadi atom karbon 1, 2 dipotong. Ya, potongannya itu lagi dipotong 1, 2 dipotong. Nah, tempat pemotongannya itu adalah pada atom karbon nomor 2. Nah, oleh sebab itu prosesnya disebut proses beta oksidasi. Karena atom nomor 1 itu ada alfa, karbon nomor 2 adalah beta. Itu berdasarkan kedekatan jarak dengan gugus karboksil ya. Jadi atom karbon nomor 2 ini kedekatan jaraknya itu nomor 2 gitu ya dibandingkan dengan atom C yang alfa. Makanya disebut dengan beta oksidasi. Nah, beta oksidasi ini terjadi di mana ya? Beta oksidasi ini ujung-ujungnya adalah menghasilkan ATP ya. Nah, beta oksidasi atau pemecahan asam lemak itu terjadi di dalam organela mitokondria. Ya. Kenapa terjadi di dalam mitokondria? Karena enzim-enzim yang diperlukan untuk beta oksidasi, untuk pemecahan asam lemak itu adanya di mitokondria. Ya. Nah, apa yang terjadi di dalam mitokondria? Nah, ternyata asam lemak yang panjang itu ya, misalnya asam palmitat itu ada 16 atom karbon. Itu akan dipecah-pecah menjadi 2 atom karbon. Kalau asam palmitat berarti dipecah 8 kali ya. Jadi ada 8 rantai asetil koenzim A pada asam palmitat. Ya, karena apa? Setiap pemotongan 2 rantai itu akan diubah menjadi asetil koenzim A. Jadi asam palmitat itu ada 16 atom karbon, dipecah menjadi 8 rantai, ya kan?
2 dipotong jadi totalnya 8 rantai. Nah, masing-masing rantai itu akan diubah menjadi asetil koenzim A. Ya. Nah, kalian ingat di metabolisme karbohidrat. Ya, metabolisme karbohidrat pada proses glikolisis itu juga mengubah glukosa menjadi pirufat kemudian menjadi asetil koenzim A juga kan? Ya kan? Nanti di proses metabolisme protein juga begitu. Jadi protein diubah menjadi asam amino menjadi pirufat, menjadi asetil koenzim A. Ya. Jadi apapun makanannya, hasil akhirnya setelah di metabolisme dia menjadi asetil koenzim A. Ya. Nah, ketika tubuh kita memerlukan energi, asetil koenzim A itu akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Ya kan? Kalian pasti sudah mempelajari pada saat metabolisme karbohidrat. Ya. Nah, asetil koenzim A itu masuk ke dalam siklus asam sitrat. Hasil sampingannya adalah CO2. Hasil akhirnya adalah O2, H2O, dan ATP. Ya. Nah, ketika tubuh kita perlu ATP, jadi asam lemak yang kita makan itu akan dioksidasi, dipecah-pecah, dipotong-potong melalui proses beta oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria untuk menghasilkan ATP. Ya. Nah, ATP itu dipakai di mana? Nah, ternyata ATP itu juga dipakai dalam proses anabolisme, ya, proses penyusunan molekul-molekul, misalnya proses glikogenesis, proses pembentukan glikogen. Ya, ketika makanannya banyak berlebih, glukosanya berlebih, ya akan disimpan dalam bentuk glikogen. Ya, nah proses pembentukan glikogen itu, maaf, jadi proses pembentukan glikogen itu memerlukan ATP dalam reaksinya. Nah ATP itu didapat dari mana? Ya dari sini, ya dari proses siklus asam sitrat itu. Gitu. Nah proses metabolisme ini kan terjadi terus-menerus di dalam tubuh ya. Terus-menerus. Bisa diperlambat, bisa dipercepat. Dan semakin banyak aktivitas tubuh, semakin banyak kita menggunakan otak kita untuk berpikir, semakin banyaklah ATP yang diperlukan oleh tubuh kita. Ya, makanya kenapa ketika kalian misalnya mau UTS, mau UAS gitu, kan belajar ya. Biasanya belajar kebut semalam gitu. Pasti terasa lapar. Pasti terasa lapar aja. Kenapa? Karena energi kalian banyak dipakai. Dipakai untuk mikir. Nah, ternyata di dalam tubuh kita ya hampir 80% kalori yang kita hasilkan itu digunakan oleh otak. Digunakan untuk mikir gitu. Ya, jadi semakin banyak orang mikir ya. Pernah enggak kalian dengar orang mengeluh, "Saya enggak kerja aktivitas fisik, tapi kenapa lelahnya kok lelah banget?" gitu. Dibandingkan orang yang kerjanya aktivitas fisik. Misalnya buruh bangunan. Dia kan kerja aktivitas fisiknya keras banget gitu ya, tapi enggak terlalu banyak pakai ini ya, nggak terlalu banyak mikir gitu. Nah nanti kalau udah capek dia tidur ya tidur aja gampang gitu. Beda dengan orang yang kerjanya banyak mikir gitu. Aktivitas fisiknya sedikit tapi kerja otaknya yang keras, muter otak terus. Ketika dia kelelahan susah tidur. Nah, kenapa? Ya, energi yang dipakai tuh banyak sekali, terkuras sekali. Gitu. Ya, oke. Dari sana mudah-mudahan kalian biar lebih tertarik gitu belajar metabolisme ya, karena sebenarnya asik banget loh belajar metabolisme, karena apa yang terjadi di dalam tubuh kita itu kita bisa pahami gitu. Oh ternyata kalau saya makan begini, gini loh jalannya. Kalau saya nggak ada aktivitas begini, kalau saya nggak mikir, nggak terlalu banyak ada aktivitas mikir gitu, oh ternyata kalori saya malah numpuk nih. Gitu. Ya, nah kemudian ketika kita puasa, ya. Jadi sebelum puasa, misalnya kalau orang Hindu kan pada saat hari raya Nyepi dia puasa 24 jam. Ya. Nah, ketika puasa 24 jam, cadangan glikogen di hati itu sudah habis. Sudah terkuras pakai glikolisis untuk menghasilkan ATP. Nah, tubuh bagaimana mekanismenya? Jadi lemaknya yang dirombak melalui proses lipolisis. Jadi triasilgliserol itu dirombak menjadi asetil koenzim A dan gliserol.
Nah, asetil koenzim A-nya ini yang nantinya akan menghasilkan, selain menghasilkan ATP, kalau aktivitas lipolisisnya sangat tinggi gitu, misalnya puasa 24 jam ya. Jadi semua kebutuhan kalori dihasilkan dari pemecahan lemak. Nah, apa yang terjadi? Jadi asetil koenzim A yang terbentuk itu banyak sekali ya, dan itu menumpuk di dalam sitoplasma. Ya. Nah, ketika asetil koenzim A itu menumpuk di dalam sitoplasma, dia akan diubah menjadi benda-benda keton. Ya. Nah, kalian perlu ingat bahwa di dalam tubuh kita ada 2 organ tubuh kita yang menggunakan energi maunya hanya dari glukosa saja, yaitu organ otak dan sel darah merah, RBC, red blood cell. Kenapa? Ternyata karena di organ otak kita itu nggak ada organel sel yang namanya mitokondria. Makanya di sana tidak ada siklus Krebs, tidak ada menghasilkan ATP gitu loh. Ya, jadi dia mendapat energi langsung dari glukosa. Glukosanya yang langsung dia pakai. Jadi dia tidak perlu susah-susah menghasilkan ATP, tapi dia udah langsung pakai glukosa gitu untuk sumber energinya. Begitu juga sel darah merah, nggak ada mitokondrianya. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika orang berpuasa dalam waktu lama gitu ya? Nah, ternyata tubuh juga memberi apa ya? Memberi kesempatan juga pada tubuh kita untuk melakukan yang terbaik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Konsumsi karbohidrat nggak ada. Asetil koenzim A udah numpuk banget. Kemudian terbentuk keton bodies. Ternyata ketika tubuh kita kepepet banget gitu ya, nggak ada kalori lain selain lemak gitu. Ternyata otak kita juga mau mengkonsumsi badan-badan keton, benda-benda keton. Jadi kalau udah kepepet banget nih ya, tubuh kita atau otak kita mau menggunakan benda-benda keton sebagai sumber energi. Nah, penggunaan benda-benda keton ini juga nggak bisa berlangsung lama, ya, karena ketika benda-benda keton itu jumlahnya banyak beredar di dalam darah kita akan menyebabkan terjadinya ketosis, ya, jadi tingginya benda-benda keton di dalam darah yang menyebabkan pH darah kita menjadi asam, ya. Padahal pH darah kita tuh harusnya kan konstan ya, pH-nya 7,2 sampai 7,4. Jadi kalau pH-nya bergeser ke kiri gitu jadi asam ya, jadi tubuh kita tidak terganggu homeostasisnya, itu bisa menyebabkan kejang-kejang, koma, dan berlanjut ke kematian. Itu gambaran singkat ya, bagaimana lemak ya yang kita makan dan lemak yang ada di dalam tubuh kita dimanfaatkan sebagai sumber energi. Jadi penting banget ya. Pertama dia sebagai cadangan energi, penting karena dia memiliki 3 keunggulan ya yang saya sebutkan tadi. Kemudian ketika tubuh kita kepepet banget gitu ya, udah dalam kondisi yang sudah tidak ada pilihan lain ya. Jadi otak dan sel darah merah kita mampu menggunakan benda-benda keton sebagai sumber energi. Nah, biasanya penggunaan keton sebagai sumber energi ini banyak terjadi pada penderita diabetes mellitus. Nah, kalau pada penderita diabetes mellitus, dia bukan kekurangan karbohidrat karena nggak makan karbohidrat, ya, tapi karena dia kekurangan hormon insulin. Ya, nah hormon insulin ini kan fungsinya untuk menggertak membran sel agar glukosa bisa masuk ke dalam sel, ya kan? Nah, ketika tidak ada insulin, glukosa nggak bisa masuk ke dalam sel, sehingga selnya kelaparan. Nggak ada glukosanya, nggak bisa melaksanakan glikolisis. Nah, konsekuensinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan energi, dia akan memecah lemak. Makanya kenapa sampai akhirnya terjadi ketogenesis, terjadi ketosis pada orang penderita diabetes. Ya. Jadi penyebabnya beda ya.
kalau orang puasa, ya karena memang tidak ada konsumsi karbohidrat, protein, dan sebagainya. Tapi kalau penderita diabetes, dia mengkonsumsi makanan, bahkan banyak dia makan ya. Tapi ternyata apa? Glukosanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Sehingga selnya kelaparan. Nggak bisa masuk ke dalam sel karena apa? Karena insulinnya nggak ada. Atau sedikit jumlahnya. Atau resisten dia. Gitu loh. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan mulai dipahami ya betapa pentingnya lemak dan bagaimana kerjanya di dalam tubuh. Nah, kemudian untuk pencernaan dan absorpsi lemak, nanti silahkan kalian baca ya. Ini mudah dipahami bagaimana lemak itu dicerna ya. Jadi kalau di mulut maupun di lambung kita itu lemak nggak bisa dicerna ya. Kenapa? Karena di kedua tempat itu nggak ada enzim lipase ya. Jadi tidak ada enzim yang memecah lemak menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Ya. Nah, kemudian keluar dari lambung, dia masuk ke usus halus, saluran usus halus. Nah, di saluran usus halus itu, di sana dia ketika lemak masuk ke saluran usus halus, dia akan memberikan respon, ya, memberikan respon kepada gel bladder kita, pada kantung empedu, untuk mensekresikan garam empedunya. Ya. Nah, jadi garam empedu dari kantung empedu itu fungsinya sebagai deterjen ya. Jadi fungsinya dia mengemulsikan lemak. Jadi lemak makanan yang kita makan itu akan dipecah-pecah menjadi lebih kecil, menjadi molekul-molekul lebih kecil uh, yang permukaannya diselaputi oleh air, gitu ya. Jadi ketika lemak itu setelah diemulsikan, ya, uh, dia akan memungkinkan bisa masuk ke dalam saluran usus halus ya. Karena ingat kalau lemak itu kan hidrofob ya, tidak larut air. Tidak akan dia mungkin bisa berjalan sepanjang usus halus kalau dia tidak diselimuti oleh larutan yang hidrofil, yang suka air gitu loh. Ya, jadi dia dibungkus dalam bentuk misel namanya. Ya, setelah dipecah-pecah oleh garam empedu, dia akan berbentuk misel. Ya. Nah, kemudian sepanjang saluran usus halus itu ternyata ada enzim namanya lipoprotein, namanya enzim lipase, ya. Nah, enzim lipase ini yang memungkinkan triacylglycerol atau lemak yang ada di dalam misel itu dipecah-pecah menjadi molekul yang lebih kecil yang disebut dengan gliserol dan asam lemak. Ya, jadi kalian ingat triacylglycerol itu terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Ya, makanya kenapa disebut triacylglycerol? Karena ada 3 asam lemak dan 1 gliserol. Ya. Nah, setelah terpecah-pecah menjadi asam lemak dan gliserol, memungkinkan kedua molekul tersebut masuk ke dalam endosit, ya, masuk ke dalam sel-sel epitel usus halus. Ya. Nah, kemudian di dalam epitel usus halus, oke, saya pakai gambar saja ya. Nanti ini silakan kalian baca. Nah, ini prosesnya ya, agar kalian memudahkan memahami ya. Jadi saya ulang ya, Dek ya, biar lebih paham pencernaan dan transport lemak. Pertama, lemak yang ada di lambung dia tidak diapa-apain ya, dilolos saja masuk sampai ke usus halus. Nah, di usus halus ada gel bladder ya, ada kantung empedu yang akan mensekresikan garam empedu. Kemudian garam empedu ini masuk ke usus halus sehingga mengubah triacylglycerol menjadi bentuk yang lebih kecil-kecil ya. Jadi diselimuti oleh suatu larutan gitu ya, sehingga dia menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Tapi di dalamnya masih ada triacylglycerolnya. Nah, molekul-molekul yang lebih kecil ini, atau emulsi lemak ini disebut dengan misel. Nah, misel ini kemudian di dalam
saluran usus halus, ya, oleh enzim lipase, dia akan dipecah ya menjadi triasil gliserol. Jadi misel ini ya, misel ketemu dengan enzim lipase, dia akan pecah ya sehingga keluar dalam bentuk triasil gliserol. Nah, kemudian triasil gliserol ini ya karena ketemu dengan lipase, dia akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Nah, asam lemak dan gliserol ini karena dia molekulnya kecil-kecil, mampu menembus membran sel dari endosit. Endosit itu adalah sel-sel dinding usus halus ya. Nah, jadi gliserol dan asam lemak ini mampu menembus membran sel dari endosit sehingga masuk ke dalam sel endosit. Nah, kemudian di dalam sel endosit apa yang terjadi? Oh, ternyata asam lemak dan gliserol itu diresintesis kembali menjadi triasil gliserol. Jadi digabungkan kembali menjadi triasil gliserol gitu. Ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kenapa sih kok repot sekali tadi udah dibentuk, sekarang dipecah lagi. Setelah dipecah dibentuk lagi. Ternyata apa? Oh, ternyata kalau molekulnya dalam bentuk triasil gliserol itu kan besar, nggak bisa dia menembus membran sel endosit. Jadi harus dipecah dulu. Jadi beruntung ada enzim lipase ya yang memecah triasil gliserol menjadi gliserol dan asam lemak. Setelah dipecah bisa melewati membran sel, kemudian di dalam sel ya asam lemak dan gliserol itu akan digabungkan lagi, diresintesis kembali menjadi triasil gliserol. Kemudian di dalam sel dia akan digabungkan ya, digabungkan dengan suatu protein yang namanya apoprotein C2. ApoC2 ya. Nah, ApoC2 ini ApoC2 ini yang kemudian keluar dari endosit, keluar dari sel-sel epitel usus halus dalam bentuk kilomikron. Ya, jadi dia menembus membran sel endosit dalam bentuk kilomikron. Maaf ya, saya minum sebentar ya. Kilomikron ini ternyata nggak langsung masuk ke pembuluh darah ya. Karena ingat, kilomikron ini masih dalam bentuk hidrofob ya. Jadi agak menjauhi air dia, sehingga dia tidak bisa berjalan sepanjang pembuluh darah. Karena dia takut air gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Oh, ternyata kilomikron ini masuk ke dalam pembuluh limfe. Ya, jadi kalian bandingkan ketiga jenis metabolisme karbohidrat, protein, lemak. Kalau metabolisme karbohidrat dan protein, ya, ketika dia sudah dipecah jadi molekul yang lebih kecil, dia langsung masuk ke pembuluh darah. Ya, karena dia bisa karena kedua molekul itu bersifat hidrofil, ya. Jadi glukosa dan asam amino itu bersifat hidrofil, berani dengan air gitu. Jadi dia bisa masuk langsung ke pembuluh darah. Nah, beda dengan metabolisme lemak. Kalau metabolisme lemak hasil pencernaannya itu nggak bisa langsung masuk ke dalam pembuluh darah, tapi masuk dulu ke dalam pembuluh limfe, ya. Dari pembuluh limfe kemudian menuju ke kapiler. Dari kapiler kemudian terjadi pertukaran dari pembuluh limfe masuk ke pembuluh darah. Ya. Nah, setelah kilomikron itu masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Nah, ternyata di sepanjang pembuluh kapiler itu ada yang namanya lipoprotein lipase. Nah, ingat kan kilomikron itu kan adalah triasil gliserol yang sudah diselubungi oleh apolipoprotein C2, ya. Nah, ternyata di sepanjang pembuluh darah itu ada enzim yang namanya lipoprotein lipase. Jadi enzim yang memecah lipoprotein yang menyeliputi triasil gliserol. Ya, sehingga lipoproteinnya pecah, kemudian lipasenya itu ketemu dengan triasil gliserol. Ya, sehingga triasil gliserol itu dipecah-pecah menjadi asam lemak dan gliserol. Ya.
Nah, setelah dia dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, kedua molekul itu bisa keluar melewati epitel dinding pembuluh darah. Keluarnya kemana? Keluar menuju ke sel jaringan. Ya, jadi dalam bentuk gliserol dan asam lemaklah mereka bisa menembus membran sel dari suatu sel gitu ya. Nah, sekarang kalian bayangkan ketika asam lemak dan gliserol itu sudah ada di dalam sel, ya, jadi asam lemak dan gliserol itu sudah mampu keluar melewati epitel pembuluh darah, kemudian masuk ke dalam sel, ya. Jadi kalian bayangkan asam lemak dan gliserol itu ada di dalam sel, ya. Nah, ketika tubuh kalian itu memerlukan energi, ya, apa yang terjadi? Ternyata asam lemak yang ada di dalam sel itu akan mengalami oksidasi, ya. Nah, kalian bayangkan asam lemak itu adalah rantai karbon yang panjang, ya. Contohnya saya sebut tadi asam palmitat itu terdiri dari 16 atom karbon, ya. Nah, ketika tubuh kita memerlukan energi, jadi rantai karbon itu akan dipotong-potong menjadi 2 atom karbon. Jadi setiap 2 atom karbon itu dipotong. 2 karbon potong, 2 karbon potong. Sehingga kalau asam palmitat yang terdiri dari 16 atom karbon, dia akan terbentuk 8 potongan ya. Jadi di dalam sel itu, di dalam mitokondria akan terjadi 8 kali proses oksidasi. Ya. Akan terjadi 8 kali proses beta oksidasi. Ya. Nah, kembali lagi ke sel. Sel, jadi asam lemak yang ada di dalam sel ketika tubuh kita memerlukan energi, dia akan mengalami beta oksidasi, ya, pemotongan 2 atom karbon. Nah, masing-masing 2 atom karbon yang sudah dipotong itu akan diubah menjadi asetil koenzim A. Ya, kalian ingat kembali di metabolisme karbohidrat ada juga yang namanya asetil koenzim A, ya. Nah, ketika tubuh kita perlu energi, asetil koenzim A itu akan berlanjut masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Ya kan? Di dalam siklus asam sitrat itu akan dihasilkan hasil luar sampingannya adalah CO2, kemudian hasil akhirnya adalah H2O, O2 dan ATP. Ya. Makanya ketika kita perlu energi, ya, makanan lemak yang kita makan yang sudah masuk ke dalam sel, oh ternyata dia akan mengalami beta oksidasi. Beta oksidasi itu apa? Oh, beta oksidasi itu pemutusan setiap 2 atom karbon. Nah, proses beta oksidasi itu terjadi di mana? Oh, ternyata beta oksidasi itu terjadinya di organel mitokondria. Ya. Kenapa terjadi di mitokondria? Oh, ternyata karena di dalam organel mitokondria lah terdapat enzim-enzim yang membantu proses beta oksidasi gitu. Nah, itu gambaran umum ya bagaimana proses metabolisme lemak. Bagaimana lemak yang kita makan diproses secara kimiawi di dalam sel sehingga menghasilkan ATP. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik semua? Ada pertanyaan? Oke, kalau belum? Tanya. Ya, silakan. Itu tadi saya ketinggalan pas enzim lipoprotein lipase, itu nanti dia akan berubah jadi apa ya, Prof? Lipoprotein lipase itu akan berikatan dengan kilomikron, Dek. Nah, berikatan dengan kilomikron sehingga kilomikronnya pecah, ya. Kilomikronnya pecah, enzim lipasenya akan menempel pada triasilgliserol sehingga triasilgliserolnya itu pecah dia. Terputus menjadi gliserol dan 3 asam lemak. Ya. Nah, gliserol dan asam lemak itu bisa keluar tembus melewati membran sel dari dinding pembuluh darah.
ya. Jadi dia bisa menembus dinding pembuluh darah, ya. Nah, setelah tembus keluar dari pembuluh darah menuju kemana dia? Ternyata menuju ke masuk ke dalam sel, ya. Nah, setelah itu di dalam sel, nah sekarang udah nyambung kan? Udah bisa nyambung deh. Setelah di dalam sel, ketika kita perlu energi, dia akan berlanjut mengalami beta oksidasi di mitokondria sampai dihasilkan ATP. Ya, nah bagaimana kalau kita nggak perlu ATP? Karena kita misalnya lagi nggak belajar, nggak terlalu banyak mikir, kemudian nggak gerak tubuh, tidur-tidur aja, santai-santai aja, sehingga makanan yang kita makan, energinya itu tidak diperlukan untuk menghasilkan ATP. Nah, ternyata apa? Asam lemak yang ada di dalam sitoplasma itu akan disintesis kembali menjadi triasil gliserol. Ya, jadi asam lemaknya itu akan digabungkan lagi dengan gliserol sehingga terbentuk triasil gliserol. Nah, triasil gliserol ini kan lemak nih. Nah, dia akan dibawa kemana? Akan dibawa ke jaringan adiposa dan disimpan dalam bentuk lemak. Ya, makanya kenapa kalau kita makan kebanyakan uh, uh, apa makanan yang kita makan lebih banyak dibandingkan aktivitas gerak dan aktivitas mikir yang kita lakukan gitu ya. Jadi kelebihan ATP-nya diubah menjadi lemak gitu. Apapun makanannya ketika berlebih akan disimpan dalam bentuk lemak. Ya. Jadi walaupun saya padahal nggak makan nasi loh. Kan nasi itu jadi sumber bikin kita gemuk gitu. Padahal saya udah diet tinggi protein gitu. Dia lupa, mungkin nggak tahu metabolisme proteinnya. Nah, protein itu kita di metabolisme ya, jadi protein diubah dulu menjadi asam amino itu diubah menjadi pirufat, pirufat itu diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A-nya ketika berlebih diubah jadi apa? Ya diubah kembali menjadi triasil gliserol dan disimpan menjadi cadangan lemak gitu. Gitu ya. Jadi apapun makanannya ketika berlebih, nah, jadi kalian ingat semboyan teh botol ya, apapun makanannya, minumnya, teh botol gitu ya, untuk mengingat. Nah, tapi di sini dalam proses metabolisme, apapun makanannya ketika berlebih disimpan dalam bentuk lemak. Ya. Nah, di sini saya ingin menampilkan proses beta oksidasi. Nah, ini adalah proses beta oksidasi ya. Nah, proses beta oksidasi itu adalah pemutusan setiap dua atom karbon ya. Jadi dua atom karbon diputus masuk ke beta oksidasi ya. Jadi masuk ke beta oksidasi masuk artinya dia masuk ke organel mitokondria untuk berlanjut diubah menjadi asetil koenzim A, kemudian asetil koenzim A masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, dari siklus asam sitrat dihasilkan ATP begitu. Ya. Nah, selain dia dalam proses beta oksidasi ada energi intermediat yang juga dihasilkan. Jadi selain asetil koenzim A yang menghasilkan ATP, ternyata FADH2 dan NADH juga menghasilkan energi ya, tapi jumlahnya sedikit. Ya. Jadi dari proses ini bisa kalian bandingkan. Misalnya glukosa. Glukosa itu kan rantai karbonnya 6 ya. Jadi 1 mol glukosa ketika dioksidasi dia hanya menghasilkan 4 ATP. Nah, sedangkan kalau 4 kilokalori ATP. Sedangkan kalau lemak mengalami beta oksidasi ya yang dari misalnya kalau ini kan asam palmitat ya. Kalau asam stearat itu yang memiliki 6 atom C ya. Jadi 6 atom C lemak gitu ya, ketika dioksidasi dia menghasilkan 9 kilokalori ATP. Ya, jadi lebih dari setengah ini karbohidrat dua kali dari metabolisme karbohidrat maupun protein. Ya, jadi
penyimpanan kelebihan energi itu sangat efisien. Nah, kemudian keuntungan lainnya ketika kelebihan kalori itu disimpan dalam bentuk triasil gliserol, ya. Nah, jadi ketika tubuh kita memerlukan energi, cadangan dalam bentuk triasil gliserol ini sebenarnya tidak bisa digunakan langsung, ya. Jadi tubuh itu tidak bisa menggunakan triasil gliserol langsung sebagai energi, ya. Berbeda dengan kalau cadangan energi kita dalam bentuk glikogen. Kalau glikogen itu kan langsung aja mengalami proses glikogenolisis. Jadi glikogennya dipecah-pecah menjadi glukosa. Glukosa bisa langsung sebagai sumber energi ya melalui glikolisis. Nah, tapi kalau triasil gliserol dia harus mengalami lipolisis namanya. Ya, jadi lebih lama untuk menghasilkan ATP dibandingkan glukosa. Ya. Jadi kalau tubuh kita memerlukan energi dalam jumlah banyak, triasil gliserol itu dirombak, dipecah dalam proses lipolisis sampai akhirnya dihasilkan asetil koenzim A, kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat baru dihasilkan ATP gitu. Jadi jalurnya lebih panjang dibandingkan kalau pemutusan glikogen ya. Nah, biasanya kalau tubuh kita memerlukan energi dalam waktu cepat. Misalnya ketika kalian dari kosan gitu ya, mau ke kampus, misalnya jalan kaki, kosannya dekat ya di belakang kampus. Jalan sepanjang gang, sepanjang jalan itu ternyata ada anjing galak, kalian dikejar gitu. Kan kalian harus lari kencang tuh. Ya kan? Harus perlu ATP dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Ya kan? Karena kalian lari. Digigit atau lari? Kalian pasti pilih lari kan? Nah, kalian bisa bayangkan dari mana saya dapat tenaga sekuat itu lari gitu. Ya. Nah, itu adalah pemecahan dari glikogen. Glikogen dipecah melalui proses glikogenolisis menjadi glukosa. Nah, glukosa itu cepat diubah menjadi ATP melalui siklus Krebs. Ya. Kalau kalian mengandalkan pemecahan dari triasil gliserol di jaringan adiposa, udah kalian keburu digigit anjing. Nggak punya ATP. Karena proses pemecahan lipid menjadi ATP itu prosesnya panjang. Ya. Nah, jadi kenapa dibilang penyimpanan energi dalam bentuk lemak itu sangat efisien. Efisien dalam arti seperti kita nabung. Nabungnya gampang tapi keluarnya susah gitu loh. Jadi saldonya tetap banyak ya. Ya. Nabungnya gampang. Wah, apapun makanannya disimpan dalam bentuk lemak. Tapi ketika tubuh kita perlu energi, dia pelit banget gitu loh. Jadi dia keluarkan cadangan glikogen dulu. Setelah glikogennya habis, baru cadangan lemaknya yang keluar begitu. Ya, makanya disebut dengan efisien dia. Ya. Nah, kemudian saya ingin jelaskan ini. Ya. Oke, ini mungkin dulu. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Jelas PowerPoint saya. Ya. Nah, di sini adalah gabungan antara gabungan antara metabolisme karbohidrat dan lemak. Ya. Nah, jadi prosesnya begini. Saya ceritakan dulu dari metabolisme karbohidrat ya. Nah, ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, dia akan dipecah menjadi molekul yang paling kecil yang disebut dengan glukosa. Ya. Nah, ketika tubuh kita memerlukan energi, nah glukosa ini akan mengalami proses glikolisis. Ya, jadi pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Jadi kalau glukosa ini kan dia memiliki 6 atom C. Dia akan diubah, dipecah menjadi 2 asam pirufat. Satu pirufat itu punya 3 atom C. Ya. Jadi satu glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat.
Nah, prosesnya ada beberapa tahap ya, glukosa diubah menjadi glukosa 6 fosfat, fruktosa 1 fosfat, fruktosa 1,6 bifosfat, dan seterusnya. Ya, sampai glukosa diubah menjadi pirufat. Ya. Nah, kemudian pirufat itu selanjutnya masuk ke dalam mitokondria. Selanjutnya pirufat itu diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, prosesnya ini masih berlangsung di sitoplasma ya. Dari glukosa sampai asetil koenzim A itu prosesnya ada di sitoplasma. Ya. Nah, kemudian asetil koenzim A itu ketika tubuh kita melakukan proses siklus asam sitrat dalam kondisi aerob, jadi ada oksigen, ya, dia akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan menghasilkan ATP. Ya, nah, jadi itu gambaran singkat metabolisme karbohidrat sampai terbentuk ATP. Ya, nah kemudian di dalam proses asam sitrat, ya, dalam siklus Krebs, ya, jadi asetil koenzim A itu akan masuk ke dalam matrik mitokondria. Ya. Nah, di dalam matrik mitokondria, asetil koenzim A akan berikatan dengan oksaloasetat. Nah, di situ singkatannya OAA. OAA itu artinya oksaloasetat. Ya. Jadi asetil koenzim A dia akan berikatan dengan oksaloasetat dan membentuk sitrat. Ya. Jadi asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat di dalam siklus asam sitrat menghasilkan sitrat. Ya. Nah, ternyata asetil koenzim A ya ketika sudah masuk ke dalam siklus asam sitrat dia tidak bisa keluar masuk ke sitosol lagi ya. Dia sudah terlanjur ada di dalam mitokondria, dia tidak bisa keluar lagi. Nah, keluarnya dalam bentuk produk yang namanya sitrat. Ya. Nah, sitrat ini sebagian akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat diubah menjadi malat, malat menjadi oksaloasetat, dan dia akan standby untuk melakukan siklus asam sitrat. Ya. Nah, sebagian lagi sitrat ini diubah menjadi asetil koenzim A. Ya. Nah, asetil koenzim A ini yang sudah ada di sitoplasma, mau gimana lagi? Mau diapakan? Oh, ternyata asetil koenzim A yang banyak ada di sitoplasma itu akan disintesis. Dikumpul-kumpulkan kembali menjadi rantai asam lemak. Ya. Nah, kemudian rantai asam lemak ini nantinya akan berikatan dengan gliserol. Ya. Jadi asetil koenzim A ya di dalam sitoplasma akan diubah menjadi malonil koenzim A, diubah lagi menjadi fatty acyl koenzim A sampai akhirnya menjadi asam lemak fatty acid. Ya. Jadi nah kemudian fatty acid ini nantinya akan berikatan dengan gliserol 3-fosfat. Ya. Nah, ikatan antara fatty acid atau asam lemak dengan gliserol ini akan membentuk triasil gliserol. Nah, proses inilah yang disebut dengan sintesis asam lemak. Ya, jadi tadi ketika tubuh kita memerlukan energi, dia akan asam lemak yang ada di dalam sel itu akan mengalami proses beta oksidasi, dipecah-pecah dia, ya, dipecah-pecah untuk menghasilkan ATP. Ya, nah ketika ATP yang terbentuk itu sudah cukup, ya. Nah, tapi makanan yang kita makan itu masih berlebih gitu ya. Nah, asetil koenzim A yang berlebih itu mau digimanakan? Ya, ternyata asetil koenzim A yang sudah masuk ke dalam siklus Krebs itu ternyata nggak bisa keluar menuju sitosol. Dia sudah terlanjur masuk di mitokondria. Ya, nah ternyata hasil dari proses siklus Krebs itu ada dalam bentuk sitrat. Ya. Nah, sitrat itu sebagian diubah kembali menjadi oksaloasetat
dan sebagian kembali diubah menjadi asetil koenzim A. Jadi asetil koenzim A-nya tuh bergandengan dengan sitrat gitu ya. Jadi dia ada transporternya, ada yang ditumpangi gitu ya. Jadi ditumpangi keluar menembus membran mitokondria. Setelah ada di sitoplasma, sitrat itu sebagian diubah menjadi oksaloasetat, sebagian lagi diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini akan diubah menjadi asam lemak. Ya. Nah, asam lemak akan berikatan dengan gliserol membentuk triasil gliserol. Nah, triasil gliserol ini akan diubah menjadi atau disimpan menjadi cadangan lemak di kelenjar adiposa gitu. Jadi makanya apapun makanannya ketika berlebih dia akan diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A diubah menjadi asam lemak. Asam lemak berikatan dengan gliserol membentuk triasil gliserol. Ya. Nah, berbeda lagi kalau protein. Bagaimana dengan protein? Ternyata kalau kita mengkonsumsi banyak protein, ya, di dalam tubuh protein pertama-tama diubah menjadi molekul paling kecil yaitu asam amino, ya. Nah, asam amino ini ternyata selanjutnya sebagian diubah menjadi pirufat, sebagian diubah menjadi asetil koenzim A. Ya. Nah, pirufat dan asetil koenzim A ini akan masuk siklus Krebs dan membentuk ATP, ya. Ya. Nah, asetil koenzim A yang berlebih dari hasil metabolisme protein, ujung-ujungnya juga akan diubah menjadi asam lemak, ya. Asam lemak berikatan dengan gliserol, ya terbentuk triasil gliserol dan disimpan menjadi cadangan lemak. Jadi begitu. Jadi ketiga jenis metabolisme sebenarnya saling terkait ya. Jadi apapun makanannya ketika berlebih disimpan dalam bentuk triasil gliserol, ya, dalam bentuk lemak. Gitu. Nah, dari rangkaian metabolisme ini, ya sama seperti tadi. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ya. Nah, ternyata ada beberapa molekul yang bisa kembali, yang bisa berjalan dua arah ya. Nah, kalau kalian membaca rangkaian metabolisme ya, kalau kalian melihat tanda panah, kalau tanda panahnya itu di ujung-ujungnya ada dua arah ya, ujung ke atas, ujung ke bawah, itu artinya reaksinya bisa bolak-balik. Ya, tapi kalau panahnya satu saja ke bawah, berarti reaksinya satu arah. Ya. Oke, bisa kalian perhatikan itu? Ya, kalau ujung panahnya bolak-balik ada di kedua ujung, itu artinya reaksinya bisa berlangsung dua arah. Ya, jadi ada dua panah, panah ke bawah, panah ke atas. Itu artinya reaksinya bisa bolak-balik. Ya, tapi kalau panahnya ke bawah saja, berarti reaksinya ya ke bawah aja, nggak bisa balik ke atas lagi gitu. Ya, nah coba perhatikan dari ketiga jenis metabolisme. Ya, nah kalian coba perhatikan pirufat. Nah ternyata pirufat itu kan dihasilkan juga dari metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Ya, nah kalau dari metabolisme lemak, pirufat itu dihasilkan dari perubahan gliserol ya menjadi pirufat. Ya kan? Bisa kalian lihat ya. Kalau asam amino sebagian diubah menjadi pirufat. Kalau glukosa juga diubah menjadi pirufat. Kalau lemak juga diubah menjadi pirufat. Bagian mananya? Bagian gliserolnya. Ya kan? Kelihatan dari panahnya itu jadi gliserol diubah menjadi GAP, kemudian diubah menjadi pirufat. Nah, pirufat ini memegang peran penting pada saat proses yang namanya gluconeogenesis. Nah, coba kalian di antara kalian silakan angkat tangan gitu. Apa yang dimaksud dengan gluconeogenesis? Silakan deh, sebutkan nama gluconeogenesis. Apa itu? Itu kan ada di metabolisme karbohidrat tuh. Silakan adik-adik.
Dari 2 kelas masa nggak ada tahu apa itu gluconeogenesis? Suara saya kedengeran kan? Saya nggak ngomong sendiri. Oke, gluconeogenesis itu dari namanya ya. Gluko itu glukosa. Neo itu artinya baru. Genesis itu artinya pembentukan. Ya, jadi gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari bahan baku yang bukan berasal dari karbohidrat. Ya, jadi karbohidrat itu atau glukosa itu bisa dibentuk dari bahan baku yang bukan karbohidrat gitu loh. Ya. Nah, ternyata kalau kalian perhatikan dari rangkaian metabolisme, ketiga rangkaian metabolisme ini, molekul apa saja yang bisa kembali berubah menjadi glukosa? Coba silakan kalian lihat. Molekul apa saja yang panahnya 2 arah? GAP, Bu. Oke, GAP itu sama dengan pirufat. Ya. Jadi, oke, selain GAP apa lagi? Silakan. Asam amino, Dok. Asam amino juga. Asam amino, oke, good. Asam amino karena dia diubah menjadi pirufat. Yang bisa kembali menjadi glukosa adalah pirufatnya ya, bukan asam aminonya. Ya, ingat tanda panahnya itu, mana yang 2 arah. Karena asam amino kan bisa juga diubah menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A nggak bisa diubah kembali menjadi pirufat. Sehingga nggak bisa kembali diubah menjadi glukosa. Ya, yang bisa diubah kembali menjadi glukosa adalah pirufat. Lihat tanda panahnya itu 2 arah. Ya kan, tanda panah ke atas, jadi pirufat bisa diubah menjadi glukosa. Kemudian molekul apa lagi yang bisa diubah menjadi glukosa? Ada panahnya atas bawah? Apa lagi? Gliserol ya. Ini lihat yang bagian atas ini. Gliserol ini bisa diubah menjadi GAP, dia bisa naik, diubah menjadi glukosa. Sudah ketemu deh tanda panahnya? Sudah ketemu? Ya kan? Nah, kedua molekul ini yaitu pirufat dan gliserol itu yang berperan dalam proses yang namanya gluconeogenesis. Ya, jadi proses pembentukan glukosa yang bahan bakunya bukan dari karbohidrat, bukan dari glukosa bahan bakunya, tapi bahan bakunya dari pirufat dan gliserol. Sebenarnya ada satu bahan baku lagi yang namanya laktat, asam laktat. Ya, asam laktat itu bisa diubah menjadi glukosa. Nah, asam laktat itu terbentuk dari proses glikolisis anaerob. Ya, jadi glikolisis itu kan ada 2. Glikolisis yang aerob mengubah glukosa menjadi pirufat, pirufat menjadi asetil koenzim A menjadi ATP. Tapi kalau glikolisis yang anaerob tidak menggunakan oksigen dalam proses glikolisisnya, jadi mengubah pirufat menjadi asam laktat, bukan menjadi asetil koenzim A. Ya, ada 2 jalur dia. Nah, itu proses pembentukan asam laktat itu biasanya terjadi pada saat kita misalnya lari sprint. Nah, lari sprint itu misalnya lari 200 meter tapi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ya. Nah, karena kita lari dalam waktu secepat-cepatnya sepanjang 200 meter, artinya tubuh kita memerlukan energi dalam jumlah banyak dan waktu cepat. Kalau pakai glikogen nggak cukup glikogennya, keburu habis dia. Karena kita perlu banyak banget. Nah, pakai glikogen secara aerob nggak bisa ya, karena ketika kita lari sprint pasti konsumsi oksigen kita berkurang ya dibandingkan kalau kita lari maraton. Kita kan bisa banyak narik nafas. Tapi ketika kita lari sprint, jumlah oksigen yang kita hirup itu sangat minim. Ya, kalian bisa bayangkan ya ketika kalian lari sprint pasti larinya kencang, konsumsi oksigennya berkurang. Nah,
Nah, untuk memenuhi kebutuhan energi yang cepat, jadi glikogennya itu dipecah menjadi glukosa, glukosanya itu dipecah menjadi pirufat, pirufatnya itu lanjut ke siklus lanjut diubah menjadi asam laktat. Jadi proses glikolisis secara anaerob. Jadi piruvatnya diubah menjadi asam laktat gitu. Ya. Nah, dari sana dihasilkan cukup energi gitu ya. Tapi asam laktat ini nggak boleh dibiarkan menumpuk ya di dalam sel ya. Makanya kenapa orang lari sprint asam laktatnya menumpuk di otot, jadi badannya pegal-pegal gitu. Ya, karena di sana banyak menumpuk asam laktat. Nah, asam laktat ini akan diubah menjadi pirufat gitu loh. Nah, makanya pirufat ini bisa diubah lagi menjadi glukosa gitu. Makanya bahan baku untuk proses gluconeogenesis itu ada 3, asam laktat, pirufat, dan gliserol gitu. Jadi bisa kalian bayangkan ya, ketika saya makan asam lemak yang saya makan dioksidasi, dipecah-pecah melalui beta oksidasi, setelah itu diubah menjadi asetil koenzim A masuk siklus Krebs, dihasilkan ATP. Terus pertanyaannya, ATP yang terbentuk itu untuk apa? Oh, ternyata ATP itu juga digunakan untuk proses metabolisme dalam tubuh, yaitu proses anabolisme, proses pembentukan molekul. Kalian ingat kan metabolisme itu ada 2 ya, anabolisme dan katabolisme. Kalau anabolisme itu proses pembentukan ya, kalau katabolisme proses pemecahan. Dan masing-masing proses itu memerlukan ATP. Ya, jadi kalian bisa bayangkan kalau nggak ada ATP, proses metabolisme nggak bisa berlangsung, mati kita. Ya, kalau mati metabolisme udah nggak jalan lagi gitu. Ya, jadi betapa pentingnya ATP di dalam tubuh. Nah, di sini kalian bisa lihat yang tanda silang, tanda kali ini ya. Nah, di sini mohon kalian ingat bahwa asetil koenzim A itu tidak bisa diubah kembali jadi pirufat ya. Ingat itu. Asetil koenzim A nggak bisa diubah menjadi pirufat, nggak bisa diubah jadi glukosa. Ya. Asetil koenzim A dia bisa diubah menjadi asam lemak. Asam lemak bergabung dengan gliserol, membentuklah dia triasil gliserol, masuk jadi cadangan lemak di jaringan adiposa. Gitu. Ya, tetapi nggak bisa diubah menjadi pirufat, nggak bisa diubah menjadi glukosa. Jadi ingat jalurnya itu ya. Asetil koenzim A nggak bisa diubah jadi pirufat. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau ada pertanyaan silahkan. Misalnya tersesatnya sampai di mana gitu. Sudah sedikit terbayang tentang metabolisme lemak. Sebenarnya ya, ini kan saya sederhanakan. Sebenarnya setiap tahapan, misalnya oksidasi beta, itu tahapannya panjang ya. Ada berbagai macam enzim yang berperan dalam sel sampai terjadinya pembentukan ATP gitu ya. Tapi saya tidak sebutkan detail satu persatu karena itu sebenarnya tidak perlu dihafal ya. Jadi kalian tahu aja gitu poin-poinnya gitu ya. Jadi nah seperti ini misalnya ya. Jadi pada proses beta oksidasi kan setiap pemutusan 2 atom karbon ini menggunakan enzim ya. Kemudian dalam proses beta oksidasi berikatan dengan oksaloasetat. Nah, dalam proses siklus asam sitrat itu banyak sekali prosesnya. Perubahan dari satu molekul ke molekul lain itu ada sekitar 7 tahapan yang dilalui. Tapi kita sederhanakan jadi siklus asam sitrat. Jadi dalam siklus asam sitrat ini asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Itu sederhananya ya.
Jadi asetil koenzim A berikatan dengan OOA yang tadi saya sebutkan tadi ya, oksaloasetat. Nah, ini OOA ini ya. Jadi asetil koenzim A berikatan dengan OAA, oksaloasetat ya, dalam siklus asam sitrat membentuk sitrat gitu. Nah, sitrat ini sebagian diubah kembali menjadi oksaloasetat, sebagian diubah menjadi asetil koenzim A. Ya. Nah, oksaloasetat ini apa fungsinya? Fungsinya dia akan berikatan dengan asetil koenzim A. Ya. Nah, pada saat metabolisme karbohidrat, tentunya kalian sudah dapat ya sebelumnya bahwa oksaloasetat itu adalah hasil sampingan dari metabolisme karbohidrat. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita puasa? Sama sekali nggak ada kita masukkan makanan. Jadi jumlah karbohidrat yang masuk dalam tubuh kita itu 0 ya. Konsekuensinya apa? Tubuh akan merombak lemak. Sehingga dihasilkan asetil koenzim A diubah sampai menghasilkan ATP. Sementara metabolisme karbohidrat itu nggak ada bahan bakunya ya. Jadi karbohidrat nggak ada gitu. Sedangkan cadangan glikogen misalnya sudah habis juga terkuras gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada kondisi puasa dalam waktu lama. Ya, misalnya 36 jam begitu. Ya, jadi tubuh merombak lemak sebagai sumber energi. Di satu sisi tidak ada metabolisme karbohidrat sehingga oksaloasetat tidak dihasilkan ya. Nah, apa yang terjadi ketika metabolisme lemaknya tinggi? Asetil koenzim A yang terbentuk itu banyak banget di sitoplasma. Di satu sisi oksaloasetatnya nggak ada. Ya, asetil koenzim A tidak bisa berikatan dengan oksaloasetat. Akhirnya apa? Tidak terbentuk siklus asam sitrat. Akhirnya apa? Asetil koenzim A-nya menumpuk di dalam sitoplasma. Ya. Nah, asetil koenzim A nggak disimpan jadi asam lemak plus resil-gliserol, enggak ya. Jadi asetil koenzim A, padahal di sana kan kita perlu energi, bukan kelebihan energi ya. Orang puasa perlu energi. Nah, apa yang terjadi? Asetil koenzim A ini akan diubah menjadi benda-benda keton gitu loh. Kenapa? Karena tubuh kita, terutama otak dan sel darah merah, itu hanya mau menggunakan satu menggunakan glukosa, terus yang kedua kepepet banget mau pakai benda keton. Makanya asetil koenzim A diubah menjadi benda-benda keton dan digunakan oleh otak dan sel darah merah. Organ lain juga, organ lain sebenarnya tidak mau menggunakan benda keton sebagai sumber energinya. Dia masih mau menggunakan pemutusan asetil koenzim A-nya itu, ya. Jadi proses lipolisisnya itu akan terus terjadi. Ya. Nah, biasanya penggunaan benda-benda keton ini sebagai sumber energi juga terbatas ya, nggak bisa terus-menerus. Ya. Karena itu akan menyebabkan keracunan, menyebabkan ketosis, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kalau kita kelebihan makanan ya, apapun makanannya akan diubah menjadi asetil koenzim A, diubah menjadi asam lemak berikatan dengan gliserol, kemudian disimpan dalam bentuk triacylglycerol dalam jaringan adiposa. Nah, proses sintesis dari asetil koenzim A menjadi asam lemak menjadi triacylglycerol itu disebut dengan sintesis asam lemak, fatty acid synthesis. Ya. Jadi pembentukan asam lemak, pembentukan penggabungan rantai asam lemak menjadi triacylglycerol. Ya, istilahnya fatty acid sintesis atau lipogenesis. Lipo itu lemak, genesis itu pembentukan. Ya, jadi itu lipogenesis. Tapi kalau pemecahan triacylglycerol menjadi asetil koenzim A,
disebut dengan lipolisis. Lisis itu pemecahan. Ya, jadi ada dua konsep, oksidasi pemecahan, sintesis pembentukan. Ya, jadi secara sederhananya seperti itulah sintesis dan oksidasi asam lemak. Tadi juga saya sudah ada sampaikan ke Kortinya ya, catatan kuliah dari saya sedikit ya. Nah, ini adalah proses oksidasi asam lemak. Tadi kan secara sederhana saya sampaikan bahwa oksidasi asam lemak itu adalah pemutusan dua atom karbon gitu ya. Setiap dua atom karbon itu diputus melalui beta oksidasi. Kemudian dua atom karbon itu diubah menjadi asetil koenzim A. Ya, asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs menghasilkan energi. Tapi kenyataannya ya, jadi oksidasi asam lemak itu tidak sesederhana yang tadi gitu ya. Tadi saya sengaja sederhanakan biar kalian ada gambaran gitu. Nah, detailnya adalah seperti ini. Jadi proses oksidasi atau pemutusan rantai karbon itu melalui 5 tahapan. Ya. Jadi asam lemak itu mula-mula diubah menjadi asil koenzim A dengan bantuan enzim asetil koenzim A sintetase atau nama lainnya adalah tiokinase. Ya. Nah, kemudian asil koenzim A itu mengalami oksidasi lagi menjadi enoil koenzim A dengan bantuan enzim asil koenzim A dehidrogenase. Ya, selanjutnya enoil koenzim A diubah menjadi L-hidroksiasil koenzim A. L-hidroksil koenzim A diubah menjadi ketoasil koenzim A, ya. Kemudian ketoasil koenzim A ya diubah menjadi asetil koenzim A dan satu asil koenzim A. Jadi ya, jadi rantai asam lemak itu mula-mula dipecah dua atom karbonnya, ya, diubah menjadi asetil koenzim A. Jadi sisa rantainya itu disebut dengan asil koenzim A, ya. Nah, asetil koenzim A-nya ini kalau tubuh kita perlu energi, dia masuk ke siklus asam sitrat, ya. Ya, jadi asetil koenzim A kalau tubuh kita perlu energi, dia akan masuk ke siklus asam sitrat. Sementara asil koenzim A, ya, jadi rantai asam lemak sisanya, dia akan masuk kembali ke siklus awal dari siklus 2 sampai siklus 5. Jadi lagi dia mengalami oksidasi pemutusan masing-masing 2 atom C begitu. Loh, ada 2 kuliah ya ini ya? Aduh. Ada 2 kuliah nih. Ada mahasiswa yang ikut 2 kuliah nih. Oke. Jadi mengganggu ya sebenarnya ya, mengganggu banget yang lainnya. Oke. Nah, saya tekankan lagi bahwa oksidasi asam lemak itu terjadi di dalam organela mitokondria, ya, karena semua enzim-enzim yang terlibat dalam oksidasi beta itu adanya di dalam mitokondria, ya. Sementara kalau sintesis asam lemak itu terjadi ikat dari reaksi tadi ya, itu terjadinya di sitosol. Jadi di luar mitokondria dia adanya di sitosol. Karena apa? Semua enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis asam lemak itu adanya di sitosol. Ya. Oke, kita lanjut ke catatan berikutnya. Nah, ini adalah metabolisme senyawa keton ya. Jadi asetil koenzim A dari hasil oksidasi asam lemak ini akan dapat masuk ke dalam siklus Krebs jika penguraian karbohidrat itu berimbang ya. Seperti saya sampaikan tadi kalau metabolisme karbohidratnya itu kencang berlangsung tapi metabolisme karbohidratnya macet ya karena tidak ada karbohidrat tuh pada saat puasa atau orang diabetes. Jadi sumbangan oksaloasetatnya nggak ada gitu loh.
Nah, jika oksaloasetatnya itu tidak ada, ya, jadi asam asetil koenzim A itu akan diubah menjadi benda-benda keton, ya. Jadi senyawa keton itu ada 3 ya, jadi asam oksaloasetat, asam hidroksibutirat, dan aseton. Untuk kalian yang putri-putri yang suka pakai kutek, kuku itu, ya, kalau dihapus kan pakai aseton tuh. Nah, begitulah bau aseton. Jadi orang yang puasa dalam waktu lama gitu ya, misalnya kalian yang muslim puasa sore hari sekitar jam 3, jam 4 mulai dan nafasnya bau aseton tuh. Kenapa? Karena cadangan glikogennya udah habis dipakai 3/4 hari, sisanya itu sudah mulai perombakan lemak. Ya, perombakan lemaknya udah banyak, udah mulai terbentuk benda-benda keton. Makanya kalian coba deh rasakan nafasnya bau-bau manis gitu ya, bau-bau aseton. Nah, berarti di sana sudah mulai terjadi yang namanya gluconeogenesis. Jadi pembentukan energi dari bahan baku yang bukan berasal dari glukosa ya. Oke, dari apa bahan bakunya? Coba anggun. Ya, pada saat gluconeogenesis bahan bakunya dari apa saja, Anggun? Halo, Anggun? Silakan, Anggun. Halo, yang namanya Anggun ada kan? Tadi ada videonya. Halo? Nah, ini sebenarnya salah satu kekurangan kalau kita kuliah online ya. Ketika diberi pertanyaan biasanya menghilang videonya dan tidak ada keluar suara gitu. Ya, jadi saran saya kalau saya beri pertanyaan, kalau kalian nggak bisa jawab, bilang aja maaf saya nggak bisa gitu. Dari ada menghilang tidak ada suara gitu ya. Ada di antara kalian yang tahu proses gluconeogenesis itu bahan bakunya apa? Izin dok, yang tadi bukan yang ada pirufat, terus asam laktat, asam amino itu. Iya, itu jawabannya. Jangan ragu-ragu ya. Bahan baku untuk gluconeogenesis itu dari pirufat, gliserol, dan asam laktat. Ya. Oke. Nah, ternyata hasil akhir dari proses gluconeogenesis itu menghasilkan senyawa keton atau benda-benda keton. Ya. Nah, benda keton itu ada 3 macam. Ada asam oksaloasetat, asam hidroksibutirat, dan aseton. Ya. Nah, syukurnya senyawa-senyawa keton ini salah satunya adalah oksaloasetat. Ya. Jadi dengan adanya oksaloasetat dari hasil gluconeogenesis, siklus asam sitrat itu masih bisa berlangsung. Ya. Jadi enggak semata-mata dari hasil metabolisme karbohidrat. Ya. Jadi oksaloasetat bisa dihasilkan juga dari proses gluconeogenesis. Bayangkan kalau oksaloasetat itu tidak bisa dihasilkan dari proses gluconeogenesis. Sementara orang diabetes tidak bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Jadi hanya menggunakan lipid dan protein sebagai sumber energi. Kan pasti meninggal ya, karena tidak bisa berlangsung siklus asam sitrat. Jadi beruntung sekali ada proses yang namanya gluconeogenesis, sehingga masih ada suplai oksaloasetat untuk berlangsungnya siklus asam sitrat. Ya, oke. Nah, proses pembentukan senyawa keton ini biasanya banyak terjadi pada penderita diabetes ya, yang tidak mau menggunakan insulin untuk terapi. Ya, jadi sumber energi utama dalam tubuhnya hanya memanfaatkan proses pemecahan lemak dan protein, ya, sehingga suplai oksaloasetatnya itu sangat berkurang. Ya. Kemudian yang kedua, karena lipolisis yang terjadi itu sangat tinggi, terjadi penumpukan asetil koenzim A di dalam sitoplasma. Ya. Nah, asetil koenzim A-nya ini akan diubah menjadi senyawa keton. Senyawa keton ini yang nantinya menyebabkan ketosis. Ya,
tingginya kadar badan keton di dalam darah itu disebut dengan ketosis. Nah, kalau seseorang mengalami ketosis, artinya pH darahnya menjadi asam. Sementara tubuh kita menghendaki pH kita homeostasis ya. Jadi pH-nya antara 7,2 sampai 7,4. Nah, ketika benda keton itu banyak ada di dalam darah, pH darah kita jadi drop, jadi asam. Apa yang terjadi? Terjadi ketidakseimbangan, menyebabkan kita kejang. Setelah kejang terus koma, ya udah, kalau dibiarkan meninggal. Gitu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik? Untuk catatan ini nanti kalian silakan baca. Kemudian saya informasikan kepada adik-adik kelas A dan C. Setelah kuliah ini silakan kalian baca-baca PowerPoint dan catatan kuliah ini. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat dan dikumpulkan oleh kortinya ya. Ya, kumpul ke korti. Nanti kortinya yang nge-share ke saya. Jadi biar pertanyaan jadi satu gitu. Ya. Saya yakin mungkin dengan satu kali kuliah kalian mungkin hanya menangkap beberapa persen ya. Mudah-mudahan sampailah 60%. Jadi sisanya yang belum dipahami silahkan ditanyakan melalui pertanyaan ditulis gitu ya. Ditulis, dikumpulkan ke kortinya. Kortinya nanti kirim ke saya gitu. Nanti saya usahakan untuk menjawab semua pertanyaan dari kalian. Dan saya ingin juga memberikan kesempatan pada kalian nanti mungkin pada saat review ya, kan di jadwal ada review dan presentasi tugas. Kalau memungkinkan mungkin nanti masing-masing kelas kita ketemu offline ya, itu di ruang praktikum. Jadi silahkan hal-hal yang kurang kalian pahami itu kita tanyakan, kita diskusikan bersama. Jadi ketemu langsung bisa lebih gampang. Ya, oke, mungkin sampai di situ saja dulu. Saya kasih kesempatan 5 menit terakhir deh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Korti masing-masing kelas A dan kelas C minta tolong bikin absen ya. Nanti dikirim pakai ini aja ke WA saya. Pesertanya ada, saya stop sharing dulu.